Halo, apa kabar Risa? Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saya Subki Abdul dalam program Kabar Nusantara dan sudah hadir di tengah-tengah kami tiga para narasumber kita yang akan membahas terkait dengan bagaimana nih menunggu nasib para tenaga honorer yang kita ketahui pada bulan November 2023 ini. Nasibnya ini bagaimana kelanjutan nasibnya. Sudah bersama kami anggota Komisi 2 DPR RI Bang Rifki Nizami Karsayuda, anggota Komisi 2 DPR RI dari daerah pemilihan Kalsel 1, fraksi PDI Perjuangan. Apa kabar Bang Rifki? Kabar baik, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama kami ada Mas Efri Latifan, ini Ketua Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan atau FKHN. Apa kabar Mas Efri? Sehat ya? Sehat, Dan harus sehat. Alhamdulillah. Dan juga Bu Dewi Puspita, guru honorer di wilayah Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum kita ke Bang Rifki, kita mau tahu dulu, coba dengerin curhatan dari tenaga honorer dari sisi pendidikan dan juga kesehatan. Silakan Mas Efri duluan mungkin. Oke, siap. Terima kasih Bang Uki, Bang Rifki atas kesempatannya yang sangat luar biasa. Sebelumnya saya Sepri Latifan, Ketua Umum Forum Komunikasi Honor Nakes dan Non-Nakes Indonesia. Jadi sampai sekarang nasib yang tidak jelas, sekitar kurang lebih yang terdata 800 ribuan tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang bekerja di Fasiankes. Ini belum jelas statusnya, belum jelas ke depannya mau dibawa kemana, statusnya mau apa diberhentikan atau dilanjut dengan skema yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi izin Bang Uki, Bang Riki, saya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer. FKHN, forum dari awal kita dirikan mendukung kebijakan pemerintah melalui Menpan RB, Kementerian Pan RB, menyelesaikan masalah honorer. Artinya kita melihat ini ada upaya niat baik pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer yang selama ini dirawat. Akhirnya apa? Akhirnya kita berharap 2023 betul-betul selesai masalah honorer semuanya, tapi dengan catatan. Kita mendukung, tapi dengan catatan semua skema formula yang disiapkan oleh pemerintah betul-betul mengakomodir harapan dari teman-teman. Apalagi kita yang di Fasiankes, honor di Fasiankes itu Bang izin itu banyak ternyata statusnya. Berapa Ada yang jumlahnya total Fasiankes dan non di Fasiankes? Fasiankes itu sekarang itu kurang lebih ada 800 ribuan. 800 ribuan. Itu masih belum terdata, masih ada teman-teman tenaga kerja sukarela. Masih banyak. Ada kontrak bupati, kontrak wali kota dan segala macam. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu tidak terdata. Yang dituntut apa? Yang dituntut kesejahteraan status dan kesejahteraan upah. Status mau jadi apa? ASN. Menjadi ASN. Nah, formula yang ditawarkan pemerintah apa? Formulanya nanti dia angkat menjadi ASN P3K. Waktu melamar calon ASN apa calon honorer? Dulu waktu melamar. Sebagai calon honorer apa calon ASN? Oh enggak, dulu mendaftar ya tentu enggak. Yang dibuka formasinya untuk honor, ya artinya kita mendaftar untuk honor, bukan untuk ASN. Lalu kenapa jadi minta jadi ASN? Gini, kita rasa apalagi teman-teman yang bekerja di Fasiankes, saya rasa udah menyelamatkan bangsa yang besar ini dari ganasnya pandemi 19 gitu ya. Saya rasa ini bisa menjadi sebuah pertimbangan untuk membuat produk hukum gitu Bang. Jadi ya pertimbangannya ini Indonesia, kita bisa ketemu lepas masker, itu sebuah prestasi yang sangat luar biasa loh Bang. Perbandingannya yang bekerja di Fasiankes yang statusnya ASN itu lebih kecil ketimbang non ASN Bang. Kita contohkan di DKI Jakarta. Jumlah non ASN-nya itu 75%. ASN cuma 25%. Akhirnya yang menyelamatkan DKI Jakarta itu peran dari non ASN-nya jauh lebih besar ketimbang ASN. Oke. Kita beralih ke Bu Dewi. Coba kalau Bu Dewi sendiri sebagai honorer sudah kurang lebih 13 tahun ya? Ya, saya mulai mengajar itu di tahun 2010. Saya guru honor di Kabupaten Bekasi, Pak. Oke.
Selama saya Di SD, mengajar SMP, Ibu? di SD, Pak. Oke. Saya di SD Jamulya 02 Kapten S1-nya Bekasi. apa dulu? S1-nya PGSD. PGC, oke. Iya. Saya mengajar itu kurang lebih selama 13 tahun ini. Dari mulai awal itu saya mengajar memang kondisinya masih memprihatinkan. Saat itu saya mengajar, kan saya perbatasan nih Pak, antara Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor. Saya mengajar dari rumah itu sekitar kurang lebih 30 menit sampai sekolah. Nah saat itu jarak rumah ke sekolah itu lumayan. Nah, saya menggunakan motor saat itu dan kondisinya jalannya itu masih kurang bagus. Jadi kalau pas saat hujan itu becek sekali, becek, sering jatuh juga kan gitu dipakai motor. Bayangkan gitu sampai sekolah belum gitu. Kondisi sekolahnya pun saat itu masih fasilitasnya masih, saprasnya masih standar. Berapa kali mencoba ikut tes CPNS? Saya tidak pernah ikut tes CPNS, tapi terakhir saya ikut tes P3K. Kenapa nggak ikut? Usianya, Pak. Oh, sejak 2010 sudah lewat usianya? Waktu itu saya belum coba untuk ikut CPNS, tapi begitu sudah mau lewat, saya coba, usianya nggak masuk, Pak. Kenapa nggak ikut dulu 2010? 2010 usia berapa dulu waktu jadi honorer? Honorer itu saya usia 30 lebih lah, 35 kalau nggak salah ya. Oh, 35. Udah Oke. batas maksimal. Oke. Ya Bang, ini kan sebenarnya kalau dari Menpan RB ternyata data awalnya tuh 400.000, tapi ternyata setelah di data-data hampir ada 2,3 juta honorer di seluruh Indonesia. Kalau sudah tadi mendengarkan dari Sepri dan juga Bu Dewi, sejauh ini bagaimana Bang Komisi 2 melihat? Ntar saya cerita pribadi dulu. Saya ini mantan honorer. Saya lulus 2005 kuliah. Usia saya waktu itu mungkin ya 22 tahun, 22 tahun lah ya, 23 tahun. Karena belum ada penerimaan CPNS, saya jadi honorer. Saya sempat jadi honorer itu sekitar 1 tahun. Kemudian berikutnya saya ikut tes CPNS sebagai dosen dulu di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dan alhamdulillah diterima. Sebagai honorer saya dulu sangat menyadari bahwa memang kalau saya jadi honorer memang saya nggak punya masa depan. Saya sadar betul. Dan secara subjektif saya minta maaf ini, saya mungkin agak berbeda dengan teman-teman. Saya berjuang untuk saya punya masa depan. Ya, siap. Ya, cara saya berjuang ya saya ikut seleksi CPNS. Karena memang nomenklatur honorer itu nomenklatur yang di seluruh dunia ini memang tidak akan sama dengan pegawai tetap. Sehingga kalau kemudian kita menuntut kesamaan, itu satu problem yang dibebankan kepada negara. Yang dimanapun saya kira negaranya akan mengalami satu dilema yang tidak kecil. Itu satu. Nah yang kedua, yang ingin saya katakan adalah bahwa sampai sekarang Komisi 2 DPR RI itu terus meminta kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Menpan RB, BKN ya, untuk membenahi database honorer di seluruh Indonesia. Baik mereka yang bekerja di kementerian lembaga negara di tingkat pusat ini maupun di pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Rekan-rekan sekalian, harus kita ketahui bahwa database itu sampai sekarang belum fix. Terus bergerak dari hari ke hari. Kenapa demikian? Karena terlalu mudah di banyak tempat ya. Orang mengangkat honorer. Bu Dewi, saya ini anak guru SD. Ibu saya ngajar mulai tahun 76 ya sampai dengan tahun 2017, 41 tahun jadi guru SD. Saya menyaksikan langsung di tempat ibu saya mengajar itu, kalau ada kepala sekolah ponakannya tidak bekerja, ya, kalau masih ada uang bos disisipin buat honor anak ponakannya. 1 tahun pertama, tahun kedua ponakannya tenang-tenang aja jadi honorer. Tahun ketiga udah mulai mencak-mencak, minta tolong untuk jadi ASN. Nah, problem-problem semacam ini saya tentu tidak bisa mengeneralisir, tapi sangat banyak problem-problem pengangkatan honorer yang itu tidak berbasis merit system. Itu satu. Yang kedua tadi yang saya sampaikan bahwa honorer itu sejak awal memang dihajatkan untuk sesuatu yang temporary sebetulnya, bukan sesuatu yang permanen. Karena yang permanen pemerintah sudah mengadakan satu proses seleksi melalui calon pegawai negeri sipil. Saya tidak tahu, makanya tadi saya bertanya ke Bu Dewi, saya tidak bertanya ke Bang Latifan, apakah pernah tidak mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah kalau kemudian seleksi itu diikuti lalu kemudian tidak berhasil, saya pikir sekarang yang bisa dilakukan oleh negara, satu, kami merapikan database. Dengan dirapikannya database, maka kami akan melihat nanti sejauh mana korelasi antara kebutuhan kementerian lembaga, pemerintahan daerah, dengan porsi honorer yang ada di masing-masing unit kerja. Ya. Tentu ada subjektivitas masing-masing.
Tadi misalnya ada argumentasi bahwa di tenaga kesehatan itu lebih banyak kemudian honorer dibanding yang ASN. Lalu kita cek, apa betul kalau nggak ada honorer lalu kemudian fasilitas kesehatan kita dan layanan kesehatan kita kemudian menjadi mati. Kalau memang menjadi mati, maka tanggung jawab negara untuk memastikan agar itu tetap. Kan begitu. Begitu juga dengan dalam tanda kutip di lembaga-lembaga pendidikan. Kita akan cek ini, kebutuhan guru kita berapa. Lalu di dalamnya yang ASN berapa, yang honorer berapa. Kalau honorernya tidak ada, apakah kemudian kegiatan belajar mengajar dan seterusnya itu akan mati atau tidak? Ini semua akan kami cek dengan basis database. Nah, database ini sekarang harus dirapikan dan tidak boleh lagi ada pengangkatan atas nama apapun. Problemnya sekarang adalah kita belum bisa merapikan itu orang-orang, pejabat-pejabat di tingkat daerah yang sebetulnya tidak memiliki kewenangan untuk mengangkat para honorer, itu untuk kita jadikan honorer. Itu satu. Yang berikutnya, yang ketiga ingin saya katakan adalah bahwa DPR RI dan pemerintah sudah menyepakati bahwa per tanggal 27 November 2023 berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 yang seharusnya tidak ada lagi honorer, itu artinya hanya ada dua pilihan bagi negara, memberhentikan seluruh honorer atau mengangkat honorer. Kami sepakat untuk merevisi PP itu dengan didahului melalui revisi Undang-Undang ASN yang sekarang sedang dibahas di Komisi 2 DPR RI. Gitu. Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran berlebih bahwa nanti per November 2023 Bapak Ibu sekalian tidak memiliki lagi status pekerjaan. Saya pastikan honorer tidak ada satupun yang akan diberhentikan karena PP itu. Karena undang-undang yang kita rubah, PP-nya otomatis akan menyesuaikan dengan undang-undang. Oke, jadi sudah dipastikan tidak ada PHK massal dan juga sudah tadi Bang Rifki juga dari Menpan RB juga memastikan tidak akan ada PHK massal. Seperti apa skema-skema nanti untuk di November 2023 ini tetap di Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara, Mas Sepri dan juga Bu Dewi. Ini kan kalau kita mengetahui nih Bang, gaji-gaji para tenaga honorer ini kan masih memprihatinkan, masih jauh dari harapan gitu. Kalau misalnya Mas Sepri atau Bu Dewi dulu misalnya cerita, bagaimana sih sebenarnya sejauh ini teman-teman guru honorer lainnya mensiasati akhirnya bisa mencukupi dapur di rumah untuk akhirnya dengan gaji seadanya seperti itu? Ya, kalau kami ya guru honor itu karena memang ya boleh dibilang gajinya masih sangat minim ya. Itu ada beberapa daerah memang itu standar gajinya memang belum mencukupi kalau menurut saya. Mereka mendapatkan per bulannya itu di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta. Ya, di Itu bawah 1 juta. bahkan di wilayah Bekasi ya yang dekat dengan Jakarta. Iya, banyak sih, masih ada beberapa daerah. Nah, itu menyiasatinya biasanya kami guru-guru honor itu dengan berjualan. Oke. Iya. Berjualan secara online itu ya. Terus ada juga yang Gojek online. Kalau untuk honor laki-laki ya guru laki-laki. Ya apa saja lah yang penting halal ya. Jadi mereka mencukupi kebutuhannya dengan cara seperti itu. Oke, kalau Mas Sepri, yang teman-teman tenaga honorer lainnya apa nih untuk mensiasati misalnya kita ketahui bahwa sebenarnya gajinya belum mencukupkan? Tentu artinya nggak jauh berbeda lah ya sama teman-teman guru. Ya artinya apapun akan diusahain. Ya yang penting halal ya. Ya contoh kalau kita lihat teman-teman honor di kampung itu mereka pulang kerja harus ke ladang. Ya artinya bertani, berkebun. Habis itu ada juga yang tadi Bu Dewi bilang ya ojek online. Ya artinya mau nggak mau kalau tidak mencukupi dengan honorer yang tadi Pak Rifki honorer itu ya nggak ada masa depan ya Bang ya. Nggak ada masa depan ya, artinya mau nggak mau ya nyari alternatif lain gitu Bang. Oke, Bang, kalau misalnya kita sebenarnya juga udah bukan informasi baru terkait dengan
gaji para honorer ini yang juga masih jauh dari harapan. Sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan misalnya dalam hal ini Komisi 2 maupun juga pemerintah? Ki, aku tahun 2005 jadi dosen honor di Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Gajiku 250.000 per semester, bukan per bulan. Ini selama 6 bulan berarti. Oke. Ya. Dan karena itu kemudian membangkitkan kesadaran bagi saya waktu itu. Kalau saya bertahan sebagai honorer, saya nggak bisa. Saya kemudian harus mencari alternatif pekerjaan. Ya saya nasib baik lulus CPNS. Saya. Ya Bu ya. Tapi banyak teman-teman jujur yang bareng saya honor sampai sekarang masih honor, masih ada. Oke. Masih ada. Saya secara pribadi ya, saya tuh sering memprovokasi, udahlah nggak usah lagi lah. Terutama kita yang laki-laki, ngapain gitu. Kan kasihan, kita kan membutuhkan kepastian masa depan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau yang perempuan menurut saya kadangkala itu menjadi alternatif untuk mengisi kegiatan dan kemudian mempertahankan eksistensi keilmuan. Misalnya Bu Dewi ya karena udah kuliah PGSD, masa disuruh jadi bankers gitu kan agak jauh gitu. Jadi itu kondisi yang nggak usah diceritain, gue nih udah ngalamin sendiri urusan itu. Nah lalu sekarang kalau itu kemudian dibebankan kepada negara, nah negara kemudian harus mencek betul kan tadi seperti yang saya katakan database-nya, kebutuhannya, dan yang tidak kalah penting adalah dua hal. Satu, keuangan negara. Yang kedua, masa depan mereka yang fresh graduate. Kalau kita kemudian acceptance hari ini 2,6, kemarin masih 2,3 jumlah honorer Indonesia nih 2,6 juta orang, itu kita automatically menjadi ASN, atau kalau kawan-kawan justru pengennya kan ASN yang berstatus PNS. Itu berarti nanti kita tidak akan menerima CPNS lebih kurang 15 tahun ke depan. Oke, jadi Nah nanti kalau kita nggak nerima CPNS 15 tahun ke depan, nanti Bu Dewi mencak lagi karena anaknya udah sarjana. Anaknya pengen juga jadi PNS. Iya kan? Bang Latifan nanti adiknya yang baru lulus kuliah pengen juga jadi CPNS. Nggak bisa karena kita sudah meng-accept yang ini gitu. Jadi ini dilema yang kemudian harus kita pecahkan, yang kita harus lihat betul-betul. Tapi prinsipnya satu, kalau soal kemanusiaan kita tidak akan berhentikan mereka, itu satu dulu. Oke. Yang kedua, kami berupaya sekarang mencarikan skema setidak-tidaknya P3K. Setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada juga kami ini keinginan untuk membiarkan masalah ini tidak ada solusinya. Betul. Ini kan masalah yang hampir 10 tahun terakhir dipelihara dan tidak ada solusinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yakinlah bahwa pemerintah dan Komisi 2 DPR RI tidak akan membiarkan ini sebagai bom waktu sosial. Oke. Kami ingin selesaikan ini dan ini tahun politik. Kami tidak ingin kemudian membiarkan ini masuk tahun politik tahun depan. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat ini kan sejauh ini ada kebijakan yang disampaikan oleh Menpan RB terkait dengan P3K part-time. Bagaimana tuh Bang? Apakah sudah juga dikonsultasikan bersama dengan Komisi 2? Ada dua istilah di undang RUU yang baru ini. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Paruh waktu itu kira-kira yang dulunya pengen jadi outsourcing lah. Kan kira-kira gitu. Mohon maaf ini kawan-kawan yang selama ini membantu di kementerian lembaga, di pemerintahan daerah, termasuk di SD, SMP, SMA, tenaga kebersihan. Misalnya driver, supir gitu. Kan mereka dulu konsep kita outsourcing. Kalau outsourcing kan berarti tidak ada korelasi langsung dengan negara kan, dengan pemerintah. Nah, kita tawarkan nanti tetap P3K paruh waktu. P3K itu artinya kan pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus atau perjanjian kerja. Artinya mereka juga memiliki kepastian bahwa mereka itu adalah bagian dari pemerintah itu. Nah, kalau yang penuh waktu sebagaimana P3K yang kita pahami sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, terminologi P3K penuh waktu itu nanti mirip PNS. Dia akan mendapatkan pensiun. Kemudian perjanjiannya tidak 1 tahunan. Tapi kita akan bikin minimal 5 tahunan gitu. Sehingga ada rasa kemanusiaan yang begitu kuat. Kenapa per 5 tahunan? Agar kita juga bisa evaluasi. Kenapa perlu evaluasi? Karena nasib adik-adik kita yang fresh graduate juga pengen masuk ke sini. Ke birokrasi gitu loh. Betul. Jadi Bang Latifan mohon maaf kalau kayak Bang Latifan, Bu Dewi dari muka aja kelihatan profesional. Tapi banyak juga teman-teman Bang Latifan dan Bu Dewi yang karena honorer lalu bekerja asal-asalan. Yang karena gua kan cuman honorer, ngapain gua kerja dengan penuh
kedisiplinan dan seterusnya. Nah, ini kan harus kita evaluasi. Nah, evaluasi itu penting agar juga memberi ruang bagi yang lain. Saya kira itu. Oke. Tapi kalau misalnya Mas Latifan dan juga Bu Dewi sejauh ini melihat keseriusan dari pemerintah bagaimana? Iya, kalau saya melihat keseriusan pemerintah ya masih karena belum terbuka ruang yang cukup lebar ya Bang ya antara Yang jelas kalau mau jadi langsung PNS nggak bisa. bukan artinya gini Bang, artinya gini, setiap ini yang bermasalah satu keluarga tapi yang menyelesaikan orang lain gitu Bang. Artinya gini, analogi saya tadi, kita pengen sebagai objek ini dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan. Kita libatin, tapi orangnya bukan Bang Latifan. Iya, Jadi makanya gini, akhirnya informasinya organisasi nggak sampai. saya gini, organisasi seperti Bang Latifan ini ada ratusan. Iya, benar. Bos. Jadi jangan sampai hanya 1-2 organisasi yang tidak dilibatkan dalam proses RUU ASN yang sedang kami bahas, lalu kemudian yang lain merasa tidak dilibatkan. Saya pastikan itu dilibatkan, dan nanti pada saat pembahasan RUU, sekarang kan baru panja itu masih tertutup karena kami juga orangnya sangat sedikit yang membahas pointers. Nanti begitu normanya dibicarakan di Komisi 2 DPR RI itu semua terbuka. Ini TVR Parlemen ini bekerja nih tiap hari untuk membuka proses akuntabilitas kepada rakyat. Jadi tenang aja, kalau misalnya kami agak nyeleneh, hukum kami 2024. Siap. Tapi kalau kami memperjuangkan mati-matian nih kawan-kawan, jangan pula nanti nggak diapresiasi gitu loh. Yang diapresiasi malah orang-orang lain yang tidak berkeringat untuk kawan-kawan honorer. Oke, kita nanti masih akan lanjutkan pembincangan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kabar Nusantara. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Bu Dewi, kalau dari Bu Dewi sendiri sebagai tenaga honorer guru gitu, sejauh ini bagaimana melihat keseriusan pemerintah dan khususnya dalam hal ini juga DPR Komisi 2? Sebetulnya kami senang waktu saat ada pengumuman janji Mas Menteri bahwa akan mengangkat 1 juta guru P3K ya. Saat itu kami juga mengikuti program tersebut ya P3K. Tapi sayangnya pada pengumuman di Maret itu ya, di 2023 ini kami sebagian ada yang dibatalkan. Oke. Jadi 3043 guru dibatalkan formasinya. Nah itu buat kami keseriusan pemerintah itu seperti apa. Sedangkan kami untuk mencapai P1 passing grade itu sudah berusaha mati-matian kalau menurut kami ya. Jadi kami kecewa sebanyak 3043 dibatalkan penempatan. Itulah yang membuat kami sampai saat ini masih bingung nasib kami nantinya akan seperti apa. Itu karena dibatalkan. Tapi setelah pembatalan di tanggal 3 Maret itu ada press release dari Kemendikbud bahwa 3043 pembatalan itu P1 dibatalkan itu tidak jadi dibatalkan. Oke. Dan masuk pada P1 tanpa penempatan. Nah sampai saat ini pun belum jelas nasib kami itu apakah nantinya di 2023 ini akan diberikan formasi atau tidak, karena sampai saat ini pun belum ada pengumuman. Oke, jadi Bu Dewi ini termasuk salah satu guru yang sebenarnya Yang sudah dibatalkan. lolos P3K, Bang Rifki, tapi dibatalkan seperti itu oleh Kemendikbud. Ada misalnya ketidakjelasan status berarti sejauh ini, dan juga misalnya ada perubahan-perubahan yang dilakukan kebijakan oleh Kementerian Pendidikan dalam hal ini. Bagaimana Bang? Satu, saya nggak bisa langsung konfrontir ke Kementerian Pendidikan karena saya bukan anggota Komisi 10. Beda mitra kerja, oke? Tetapi kemudian nanti melalui saudara Menpan RB saya akan minta nih yang begini-begini. Karena ini kalau betul itu kejadiannya dan sesuai dengan kronologi itu, maka kan hak orang itu kemudian menjadi tercederai. Dan bagi DPR RI kita ini nggak boleh kalau kemudian itu sudah menjadi haknya untuk kemudian tidak diselesaikan oleh negara. Bu, terima kasih informasinya, kami bekerja untuk itu insya Allah. Oke, Bang Sepri, Mas Revi dan juga Bu Dewi, kalau misalnya ini kan masih rapat panja terkait dengan RUU ASN masih akan terus dibahas oleh DPR RI bersama dengan stakeholder terkait. Apa yang mungkin bisa menjadi
poin-poin yang bisa disampaikan oleh Bang Sepri dari FKHN dan juga Bu Dewi sebagai tenaga guru honorer untuk nanti bisa disampaikan dalam rapat panjar rancangan undang-undang ASN ini. Silakan. Siap. Yang pasti harapan kita, aspirasi yang sampai tadi pagi aja masih kita tampung di FKHM, ya mereka punya harapan yang sangat luar biasa agar harapan mereka ini terakomodir dengan adanya perubahan undang-undang ASN. Oke, kalau dari Bu Dewi? Kalau kami, saya mewakili guru-guru honor senusantara ya, ribuan guru honor. Harapan kami adalah memohon pemerintah untuk mensejahterakan guru honor ya, terutama guru honor. Mungkin kalau PNS sih sudah jelas ya gajinya ya, kalau guru honor kan masih seperti itu yang tadi saya sampaikan, gajinya masih di bawah standar. Nah, yang kedua itu tolong mohon untuk status kami itu dari guru honor minimal bisa menjadi P3K atau CPNS atau PNS atau statusnya berubah menjadi itu. Oke. Ya, Bang Rifki, ini kan rapat masih akan terus berlangsung dan diharapkan akan selesai di masa sidang kapan? Maksimal masa sidang depan. Oke. Jadi masa sidang ini kami menyelesaikan di Panja, lalu nanti setelah reses dia akan berproses ke AKD yang ditunjuk. Kemungkinan besar tentu adalah Komisi 2, bisa juga nanti akan meningkat prosesnya di balik langsung, karena bukan hanya melibatkan kepegawaian kan dalam arti teknis, tapi juga hampir semua komisi berkepentingan ini. Karena banyak sekali honorer di mitra kerja komisi-komisi yang lain, dan kami pastikan insya Allah sebelum bulan September atau Oktober insya Allah undang-undangnya kita sahkan. Oke, dan juga pastinya pemirsa ini sekali lagi dipastikan bahwa Komisi 2 memastikan tidak akan ada PHK massal untuk para tenaga honorer. Jadi kita tunggu saja bagaimana nanti hasil dari rancangan undang-undang ASN yang sedang dibahas oleh Komisi 2 bersama dengan stakeholder terkait. Terima kasih sekali lagi Bang Rifki Nizami Kasayuda, anggota Komisi 2 DPR RI dari Dapil Kalsel 1 dari fraksi PDI Perjuangan, dan juga Bang Sefri Latifan dari Ketua Forum Komunikasi Honorer Tenaga Kesehatan, dan juga Ibu Dewi Puspita, Guru Honorer. Saya Suki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.